kami sampaikan juga dengan Pak Peter bahwa upaya Bank Indonesia untuk menjaga daya tarik investasi aset-aset domestik kita rupiah itu dengan menaikkan suku bunga tadi dapat mengurangi ya gap ataupun memberikan gap antara selisih suku bunga Bank Indonesia dengan suku bunga The Fed ya, yang kita lihat tadi tahun ini cukup agresif ya, kenaikannya bisa lebih dari 4% ya untuk kenaikan suku bunga The Fed. Dan tentunya kalau kita lihat pada hari ini rupiah tadi sempat menembus 15.500 ya, tertinggi dalam 2 tahun, tadi bukan 2 dekade, yang artinya memang tentu kita melihat meskipun kondisi saat ini pun rupiah cenderung tingkat pelemahannya relatif lebih terbatas dibandingkan dengan mata uang Asia lainnya tentu, tapi pelemahan rupiah ini tentu tidak akan berpotensi ataupun akan berpengaruh juga ya kepada pelaku usaha manufaktur yang notabene adalah sebagian besar importir untuk bahan baku dan juga barang modal pada umumnya. Sehingga tentunya harapannya dengan adanya kenaikan suku bunga dan juga dengan kondisi di mana tahun depan ekspektasinya bahwa The Fed pun juga tidak seagresif di tahun ini, ya kita harapkan bahwa tadi rupiah setidaknya mendekati level 15.200 ya di akhir tahun ini. Karena itu mempertimbangkan bahwa dari sisi real effective exchange rate-nya rupiah masih under value ya, artinya kondisi saat ini lebih sangat dipengaruhi oleh faktor sentimen ya, karena bukan rupiah sendiri. Jadi memang narasi yang lebih tepat adalah penguatan dolar terhadap seluruh mata uang dunia. Jadi bukan semata-mata rupiah saja, bukan semata-mata yen-nya saja, bukan semata-mata sterling-nya saja, tapi dolar ini menguat terhadap mata uang dunia karena investor global cenderung akan masuk kepada safe haven pada saat kondisinya ketidakpastian yang sangat tinggi, apalagi dengan kenaikan suku bunga yang sangat agresif dari US tersebut, maka tentu investor akan cenderung lebih prefer untuk pegang dolar saat ini. Makanya itu liquidity is the king currently ya. Jadi artinya bagaimana pengelolaan likuiditas falas ini di berbagai negara ini harus diperkuat ya, dari sisi DHE, dari sisi cadangan devisa kita, ya dari sisi cash flow management kita, ya ini tentunya kita harapkan penguatan-penguatan ini pun juga dilakukan oleh Bank Indonesia agar rupiah kita bukan berharap rupiahnya menguat, tapi setidaknya tadi memiliki titik keseimbangan yang tidak terlalu undervalue gitu ya, sehingga di satu sisi tadi tetap bisa tidak merugikan, tidak memberatkan kepada pelaku usaha importir, khususnya manufaktur, yang notabene tadi kami katakan sebagian besar importir, tapi di sisi lain pun juga tetap mendukung para eksportir yang dimana diuntungkan ya dengan adanya pelemahan rupiah seperti ini. Baik, Pak Peter, dengan apa yang disampaikan gitu oleh Mas Joshua, mungkin apakah Anda juga melihat bahwa akan ada resiko sebenarnya berlanjutnya rupiah ke depan, resiko pelemahan rupiah ya, ada kelanjutannya begitu ya, dan seperti apa nanti potensinya ke pasar keuangan dan juga perekonomian secara keseluruhan, Pak Peter? Ya, jadi rupiah sekarang ini memang saya kira masih di dalam kondisi ya ketidakpastian ya, masih ada risiko pelemahan yang lebih berlanjut ya. Tetapi saya kira ini akan sangat bergantung kepada kebijakan The Fed ya. Seperti yang disampaikan oleh Mas Joshua tadi, kondisi yang terjadi di rupiah sekarang ini sebenarnya lebih tepat disebutkan sebagai penguatan dolar, bukan pelemahan rupiah. Ya. Nah, penguatan dolar itu yang artinya juga pasti artinya rupiah melemah ya. Penguatan dolar itu lebih dipicu oleh dikarenakan ada ekspektasi bahwasanya The Fed akan masih melanjutkan kenaikan suku bunga acuannya. Ketika ekspektasi itu berhenti, ya maka ketidakpastian, ya risiko yang disebutkan oleh Mas Joshua tadi ya akan berkurang, dan oleh karena itu ada peluang untuk para pemegang dana investor untuk kembali masuk ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia ya, dan ketika itu terjadi pelemahan rupiah akan berhenti ya. Oleh karena itu kalau saya melihatnya peluang itu terjadi ya, ada di tahun depan. Tahun ini diperkirakan The Fed masih menaikkan suku bunganya sampai dengan akhir tahun yang diperkirakan sampai 100 basis poin, dan kalau itu terjadi berarti suku bunga acuan The Fed akan berada di kisaran 4,25. Diperkirakan
ini yang sudah tertinggi ya diperkirakan karena The Fed juga harus mempertimbangkan resesi yang sudah mengancam Amerika ya dan global pada tahun 2023 ya. Ya. Sehingga harus ada upaya untuk menurunkan ya melonggarkan kembali likuiditas untuk mendorong ekonomi di tengah ancaman resesi tersebut ya. Jadi ketika itu terjadi maka ada harapan bahwasanya tahun depan ya setelah gejolak pada tahun ini selesai, tahun depan rupiah akan lebih stabil. Jadi saya perkirakan sama dengan Mas Joshua tadi, angka-angka dari nilai tukar rupiah ini saya perkirakan akan ditahan oleh Bank Indonesia bukan pada level tertentu, tetapi lebih pada volatility yang diharapkan lebih stabil ya, tidak mengalami volatility yang terlalu lebar, dan itu ada di kisaran 15.000 di atas 15.000 dan akan pelan-pelan dibawa kepada level equilibriumnya yang baru.